Halo Sobat Arena 11 dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan merangkum film bergenre action yang berjudul War for the Planet of the Apes yang dirilis pada tahun 2017. Film ini melanjutkan dari dua film sebelumnya yang sukses di kancah dunia perfilman. Dan kali ini film ketiga dirilis menceritakan tentang sang pemimpin kera melakukan perjalanan panjang untuk balas dendam yang dikarenakan anak dan istrinya dibunuh oleh kolonel. Penasaran dengan filmnya? Cari posisi nyaman, gunakan kolor longgar, dan seruput kopi dulu biar ngeblar. Berlatar belakang di sebuah hutan belantara yang dimana hidup sekelompok kera yang cerdas dipimpin oleh Caesar. Ini penampakannya. Caesar adalah kera yang memimpin peradaban kera saat ini setelah rekannya yang bernama Kubo memimpin sebelumnya. Kubo adalah kera jahat yang membuat perpecahan antara manusia dengan kera, sehingga Caesar yang ingin hidup bahagia dengan kelompoknya membunuh Kubo agar rakyatnya dapat hidup bahagia. Dan terlihat prajurit tentara yang diperintahkan oleh Kolonel McCloud, ini pula penampakannya, ingin menghabisi populasi kera yang tersisa. Kolonel McCloud adalah pemimpin prajurit AS yang jahat dan kejam yang memerintahkan batalionnya agar seluruh kera dimusnahkan. Dan hingga pada akhirnya, segerombolan kera yang dipimpin oleh Caesar dapat menghabisi prajurit-prajurit tersebut. Lalu mereka menyandera beberapa prajurit yang selamat dan satu ekor kera yang dimana kera itu adalah salah satu anak buah Kubo yang mencari perlindungan ke prajurit tersebut dan ingin membalas dendam ke Caesar. Pada akhirnya, Caesar yang tidak ingin ada perpecahan antara populasi kera dan manusia yang dimana Caesar ingin hidup bahagia dengan kelompoknya, ia akhirnya melepaskan prajurit tersebut dan hendak mengeksekusi kera yang berkhianat itu. Di sini Caesar berpesan ke kolonel agar membiarkan mereka tinggal di hutan, maka pembunuhan ini akan berhenti. The woods and the killing can't stop. Tak lama kemudian, Winter si kera putih yang bertugas sebagai pengeksekusi kera yang berkhianat itu datang dengan mengatakan ia diserang dan kera itu dapat kabur. Cerita berlanjut ke Caesar dan kelompoknya yang kembali ke air terjun yang dimana air terjun tersebut tempat persembunyian dan sekaligus para kera yang gugur dalam pertempuran dihanyutkan. Tak lama kemudian, salah satu dari kera tersebut membunyikan isyarat bahwa ada yang datang dan mereka pun bersiaga. Lalu, ketika sesosok itu mendekat, ternyata itu anak Caesar dan pengawalnya yang bernama Rocket. Caesar pun sangat senang melihatnya dan membawa mereka ke tempat persembunyiannya. Di sini putra Caesar menceritakan bahwa ia dan Rocket menemukan tempat yang sangat layak untuk dijadikan tempat tinggal. Singkat cerita, ketika mereka tertidur lelap, sesosok bayangan hijau nampak mendekat dan di sini Caesar yang tidak bisa tertidur malam itu melihat tali yang menggelantung di balik air terjun. Dan ternyata bayangan hijau itu adalah laser dari senjata prajurit yang menyerang tempat persembunyian Caesar dan kelompoknya. Terjadi aksi saling menyerang yang dimana Caesar dan para kelompoknya dapat melumpuhkan sebagian prajurit tersebut. Akan tetapi, putra dan istri Caesar meninggal ditembak oleh Kolonel McCloud. Di sini Caesar sangat marah terhadap kolonel. Terjadi aksi kejar-kejaran antara kolonel dan Caesar. Lalu kolonel dapat lolos dikarenakan tali yang ia gunakan memanjat dipotong olehnya, sehingga membuat Caesar terjatuh. Ketika Caesar kembali ke persembunyian terlihat yang ganjal, yang dimana Winter si kera putih menghilang. Di sini para kera mencurigai Winter telah berkhianat.
Keesokan harinya terlihat Caesar dan para kera lainnya akan meninggalkan tempat persembunyian mereka menuju tempat yang diceritakan oleh almarhum putra Caesar. Akan tetapi Caesar di sini akan melancarkan misinya terlebih dahulu untuk balas dendam terhadap kolonel dan para prajuritnya. Dan ia berkata akan kembali setelah misi ini selesai agar tidak ada yang memburunya lagi. Di perjalanan yang dimana Caesar akan membalas dendam terhadap Kolonel Kearny disusul oleh ketiga tangan kanan Caesar, yaitu Luca, Rocket, dan Maurice. Mereka mengkhawatirkan Caesar yang dimana mereka ingin membantu dan memastikan Caesar kembali dengan selamat. Cerita berlanjut di mana ketika di perjalanan mereka melihat pemukiman yang tidak berpenghuni, akan tetapi ketika mereka hendak menggeledah isi rumah tersebut, muncul seorang pria yang sedang mencari kayu bakar. Pria tersebut ternyata diasingkan karena anaknya terinfeksi virus flu simian yang dimana jika terjangkit virus tersebut akan menderita tidak dapat berbicara. Di sini pria tersebut hendak menembak tetapi Caesar yang terpisah dari kawanannya langsung menembak pria tersebut. Ketika mereka hendak melanjutkan penggeledahan, terdengar suara benda jatuh yang dimana mereka berfokus ke tempat tersebut. Mereka menemukan anak kecil yang terjangkit virus dan ditinggal mati oleh bapaknya. Di sini Maurice berencana untuk mengajak anak tersebut, akan tetapi Caesar tidak mengizinkan anak itu diajak karena ia bukan spesies kera. Maurice yang tidak tega meninggalkan anak kecil tersebut karena ia akan mati jika mereka meninggalkannya. Ia terus memohon ke Caesar agar mengizinkan merawat anak itu dan akhirnya Caesar setuju untuk mengajak anak itu dan mereka melanjutkan perjalanan. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, mereka menemukan camp peristirahatan para prajurit. Tak disangka ia melihat Winter si kera putih yang berkhianat yang saat ini menjadi pelayan para prajurit. Di sini Caesar menyergap Winter ketika Winter lengah dan mencari informasi tentang kolonel. Dan benar, saat itu Winter yang bertugas mengeksekusi kera yang berkhianat itu, kera tersebut menjanjikan jika ia melepaskannya dan memberikan informasi persembunyian Caesar, maka ia akan diberikan jaminan hidup oleh kolonel. Di sini Caesar memberitahukan bahwa karena ulah Winter yang memberitahukan persembunyiannya, anak dan istrinya Caesar telah meninggal. Caesar pun sangat-sangat marah. Lalu, ketika ada bayangan prajurit lain, Winter yang ingin berontak pun dapat dilumpuhkan oleh Caesar, dan pada akhirnya Winter pun mati di tangan Caesar. Cerita berlanjut keesokan harinya. Semua prajurit yang tersisa akan melanjutkan perjalanan ke utara untuk menyusul kolonel yang sudah berangkat terlebih dulu. Caesar pun mengikuti pasukan tersebut. Singkat cerita, mereka tiba di pegunungan yang bersalju. Di sini para prajurit tiba-tiba berhenti. Tak tahu apa yang mereka lakukan, tetapi tak lama kemudian terdengar suara tembakan. Caesar pun penasaran sebenarnya apa yang mereka tembak. Ketika prajurit melanjutkan perjalanan, Caesar dan kawan-kawannya mendekati lokasi yang dimana terjadi penembakan. Ia melihat 3 orang prajurit yang tertembak dan terkubur dalam salju. Tak tahu apa alasannya membunuh prajurit tersebut. Ketika Caesar melihat satu persatu mayat tersebut, salah satu prajurit yang tertembak masih hidup dan ia tidak bisa berbicara. Di sini Caesar paham mengapa ketiga prajurit tersebut dibunuh. Di sini diceritakan kolonel memerintahkan agar siapapun yang terjangkit virus flu simian harus dibunuh agar tidak menyebar. Cerita berlanjut, mereka di sini kehilangan arah prajurit-prajurit tersebut. Ketika Caesar dan kawan-kawannya melihat dari ketinggian, salah satu kuda dan senjata mereka dicuri oleh seseorang.
sehingga terjadi kejar-kejaran antara mereka. Akhirnya, mereka tiba di suatu tempat yang dimana tempat tersebut seperti mansion yang sudah hancur diterpa salju. Pada akhirnya, seseorang tersebut terpojok dan ia pun mengembalikan barang-barang yang ia curi dari kelompok sesar. Tak disangka, ketika seseorang tersebut menyerahkan dirinya, ternyata ia adalah seekor monyet yang dapat berbicara. Ia menyebut dirinya Bad Apes. Di sini Bad Apes menceritakan tentang asal mula ia tinggal di sini sendiri dan asal mula terjadi peperangan antara para kera dan manusia. Di sini Bad Apes melihat tempat yang dimana para manusia sakit dibantai oleh manusia-manusia jahat dan para kera ditawan. Manusia jahat tersebut adalah prajurit yang dipimpin oleh Kolonel McCloud. Di sini Caesar ingin Bad Apes mengantarkan ia ke tempat tersebut, tetapi Bad Apes tidak ingin kembali ke tempat itu. Karena tempat tersebut menurutnya seperti neraka. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika mereka tertidur lelap, di sini Caesar yang selalu berjaga-jaga berbicara dengan Bad Apes yang belum tidur. Di sini Caesar yang bercerita tentang salah satu anaknya yang dibunuh oleh pemimpin prajurit tersebut. Di sini Bad Apes mengerti perasaan Caesar, mengapa ia ingin mencari tempat prajurit-prajurit tersebut. Dan di sini Bad Apes yang menceritakan bahwa anaknya juga ditawan oleh prajurit-prajurit tersebut dan berharap Caesar dapat menemukannya. Pada akhirnya Bad Apes pun mau mengantar mereka ke camp para prajurit tersebut. Keesokan harinya, kelompok Caesar dan Bad Apes melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka tiba di tempat yang Bad Apes ceritakan. Di sini Caesar mengajak Luka untuk melihat keadaan lebih dekat. Tak disangka, ketika melihat lebih dekat, Caesar diserang oleh prajurit yang berjaga. Di sini Luka mencoba untuk menyelamatkan Caesar. Lalu penjaga lain datang, akhirnya roket dapat melumpuhkan penjaga-penjaga tersebut. Akan tetapi, prajurit yang dilumpuhkan oleh Luka, senjatanya menusuk perut Luka sehingga membuat Luka tewas. Di sini kemarahan Caesar sangat memuncak, sehingga membuat ia menjadi kehilangan arah dan ingin bertindak sendiri. Ketika Caesar seorang diri mendekati kamp prajurit tersebut, ia melihat kelompoknya yang ternyata lebih dulu ditawan oleh prajurit tersebut. Di sini seluruh tawanan dimanfaatkan untuk bekerja. Tak lama kemudian Caesar yang kehilangan arah pun juga ditangkap. Cerita berlanjut setelah Caesar diinterogasi, ia pun dimasukkan ke penjara yang dimana kelompoknya dikurung. Di sini tampak kelompoknya merasa kecewa terhadap Caesar yang telah meninggalkan mereka untuk misi balas dendam hingga pada akhirnya mereka ditangkap. Caesar pun sangat menyesali perbuatannya. Keesokan harinya para kera dipekerjakan untuk membangun sebuah tembok. Di sini para kera tampak lemah dikarenakan semenjak mereka ditahan, mereka sama sekali belum diberi makanan dan minuman. Lalu, salah satu dari mereka terjatuh dikarenakan kondisi yang belum makan selama ditahan. Dan kera tersebut dihukum hingga pada akhirnya Caesar yang tak kuasa melihat ingin berontak. Akan tetapi, mereka tidak berdaya karena melihat fisiknya yang lemah dan para prajurit bersenjata. Lalu Caesar yang hendak berontak dihukum pecut dikarenakan dianggap memprovokasi kera lainnya. Ketika kolonel memerintahkan Caesar agar kelompoknya melanjutkan pekerjaannya, di sini salah satu kera ditembak karena Caesar membantah perintah kolonel. Dan hingga pada akhirnya Lake, pacar almarhum anak Caesar, memerintahkan yang lain agar melanjutkan pekerjaannya. Terlihat Rocket, Maurice, Bad Apes, dan Nova sedang mengintai dan mereka sedang merencanakan penyelamatan Caesar dan kelompoknya. Singkat cerita, ketika malam tiba, kawan-kawan Caesar yang masih berada di luar penjara hendak masuk ke dalam untuk menyelamatkan Caesar dan kelompoknya yang dikurung. Tetapi Bad Apes melarangnya karena di dalam terlalu berbahaya. Tanpa disengaja,
Ketika mereka akan bersembunyi, Bad Apes terjatuh ke lubang selokan yang dimana lubang tersebut terhubung ke dalam benteng prajurit. Lalu Nova yang tidak kuat melihat Caesar terbujur lemas dalam penjara, diam-diam ia menyelinap dan memberikan makanan untuk Caesar. Lalu tak lama kemudian datang kolonel beserta pasukannya hendak memeriksa para kera. Di sini Nova lalu bersembunyi. Takut jika para prajurit mengetahui keberadaan Nova yang dimana Nova terjangkit virus flu simian, pasti akan membunuh Nova jika keberadaan Nova diketahui. Akhirnya Rocket memiliki ide untuk menyerahkan diri dan membuat keributan untuk mengalihkan para prajurit agar Nova dapat pergi. Di sini Rocket mengisyaratkan Caesar bahwa kita akan segera meloloskan diri karena Maurice dan Bad Apes sudah menemukan jalan untuk kita dapat lolos melalui lubang selokan. Keesokan harinya kolonel mengirim Caesar ke tambang sendirian untuk bekerja. Di sini Rocket yang menghitung jumlah para kera yang dimana para kera dikurung terpisah sesuai usia mereka dan mengisyaratkan ke Caesar. Caesar yang sedang menambang batu mengisyaratkan ke Maurice bahwa 37 kera dewasa dikumpul dalam satu penjara dan 55 kera kecil yang dikurung satu penjara agar Maurice dapat memastikan tidak ada yang tertinggal ketika misi penyelamatan. Malam pun tiba. Maurice dan Bad Apes berhasil menemukan lubang untuk masuk ke dalam penjara. Tetapi masalah muncul yang dimana air mulai memenuhi selokan. Hingga pada akhirnya Maurice menutup akses jalan keluar sementara dan mencari jalan keluar lainnya. Di sini Rocket dan Caesar mencari ide agar mendapatkan kunci. Lalu Caesar memiliki ide dengan cara membuat kesal petugas yang memegang kunci, memancing hingga ia berdiri tepat di atas lubang yang dimana Maurice sudah siap siaga berada tepat di bawahnya. Hingga pada akhirnya ide itu berhasil. Caesar dan Rocket segera menyelamatkan para tawanan anak-anak dan segera membebaskan tawanan dewasa masuk melalui lubang selokan. Akan tetapi Caesar yang dendamnya sudah berdarah daging terhadap kolonel, ia ingin segera menghabisi kolonel. Tak lama berselang, pasukan utara tentara Amerika Serikat yang sedang berselisih paham ingin menghabisi kolonel pun tiba. Di sini terjadi peperangan antara kubu kolonel dan kubu pasukan utara. Di sini Caesar diam-diam menyelinap masuk ke ruang pribadi kolonel. Ia mendapati kolonel yang sudah terjangkit virus simian yang tertular melalui boneka milik Nova yang tertinggal di penjara tempat Caesar dikurung. Di sini ia tidak berdaya dan tidak bisa berbicara sehingga pasukannya yang memanggil kolonel hendak mendobrak masuk ke ruangan kolonel. Di sini hati nurani Caesar terketuk hingga pada akhirnya kolonel diberikan kesempatan untuk menembak dirinya sendiri. Sesudah kolonel bunuh diri, tak lama kemudian Caesar yang melihat kelompoknya ditembaki oleh para tentara. Di sini ia hendak meledakkan tangki minyak yang berada di dekat para prajurit, akan tetapi ketika ia hendak berlari ke minyak tersebut, ia dipanah oleh salah satu pasukan kolonel. Terlihat si kera yang berkhianat mulai sadar ketika spesiesnya hendak punah. Ia melihat Caesar yang sedang terluka dan hendak dibunuh oleh prajurit tersebut. Di sini si kera pengkhianat itu menyelamatkan Caesar dengan menembakkan roket longsor ke prajurit tersebut hingga hancur berkeping-keping. Tak lama kemudian rekan si prajurit yang melihat aksi itu lalu menembak kepala si kera pengkhianat tersebut. Dan Caesar berusaha untuk meledakkan talang minyak sehingga prajurit-prajurit itu pun tewas semua. Di sini Caesar yang selamat dari ledakan tersebut melihat pasukan utara menyerbu ke benteng kolonel, memastikan agar pasukan kolonel sudah musnah. Akan tetapi ketika Caesar hendak berlari ke kelompoknya, semua pasukan utara berbalik ke arahnya dan hendak menembak Caesar. Beruntungnya ledakan tersebut mengakibatkan longsor salju yang dahsyat sehingga pasukan utara terkubur hidup-hidup dalam longsor salju dan tak satu pun selamat. Di sini para kelompok Caesar dapat selamat dari longsor tersebut dan mereka pun sangat bahagia.
Lalu mereka melanjutkan perjalanan menuju tempat yang akan dituju, di mana tempat tersebut seperti surga para binatang. Dan sesampainya mereka di tempat tujuan, luka yang dimana Caesar terkena panah semakin memburuk hingga pada akhirnya Caesar mati. Dan cerita pun tamat. Ending yang mengharukan ya sob. Jadi itu alur cerita film War for the Planet of the Apes ya guys. Mohon maaf jika ada perbedaan alur cerita ataupun salah penyampaian kata. Saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Semoga kalian terhibur dan akhir kata see ya.